pertama, definisi pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Adapun definisi lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu hakikat fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan menurut Hasan Langgulung dalam penelitian F. Rizal Nasution terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi yang muda. Dan yang terakhir, memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar kehidupan dan kesatuan masyarakat terpelihara sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban. Sedangkan tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya adalah masalah pendidikan di Indonesia. Ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama adalah peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal, meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dalam keterlibatannya. Yang kedua adalah belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan, sejalan dengan peningkatan akses antara lain dengan standarisasi layanan PAUD. Yang ketiga adalah pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal. Ketika wajib belajar 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya ada beberapa masalah dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut yaitu pemenuhan hak pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal. Yang kedua adalah belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Yang ketiga, relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal. Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik, diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas, daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Terdapat 3 faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, lemahnya pelaksanaan kurikulum, dan lemahnya sistem penilaian pendidikan. Permasalahan pendidikan yang terakhir yaitu peningkatan manajemen guru, pendidikan keperguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Ada beberapa masalah yang timbul. Yang pertama adalah jumlah distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik. Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik atau memadai. Di sisi lain,
Proses rekrutmen guru belum terintegrasi antara daerah sehingga banyak daerah yang akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien. Yang kedua, kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten dan kota. Yang ketiga, belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru atau murid dan memaksimalkan beban mengajar. Yang terakhir adalah minimnya kerjasama antar LPTK dan semua tingkat pemerintah untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata. Masalah selanjutnya adalah kualitas, kompetensi, dan profesional guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linear antara pendidikan, kualifikasi, dan sertifikasi profesional pendidik terhadap hasil belajar siswa. Masalah yang terakhir adalah kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru yang berkualitas. Nah, setelah masalah pendidikan yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini ada beberapa solusi pendidikan. Yang pertama itu penguatan insan atau pelaku pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Nah, bagaimana kita mendorong peran aktif semua pelaku di masing-masing jenjang pendidikan, meningkatkan kemampuan para pelaku pendidikan, membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama, serta mensinergikan peran mereka sebagai satu ekosistem pendidikan. Yang kedua itu menyediakan pelayanan PAUD yang berkualitas, yaitu meningkatkan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, meningkatkan kompetensi guru pendamping, pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan meningkatkan koordinasi antar sektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Solusi ketiga yaitu melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Nah, di sini pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dilakukan dengan cara menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui dana BOS atau bantuan operasional sekolah, serta memberikan kartu Indonesia Pintar kepada masyarakat tidak mampu, dan menyediakan afirmasi khusus kepada anak daerah 3T dan berkebutuhan khusus, dan meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dilakukan dengan cara menyelaraskan ketersediaan bidang studi SMK dengan kebutuhan dunia kerja, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau sesuai dengan KKNI. Dan solusi yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ada beberapa hal. Yang pertama itu penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dilakukan dengan cara mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah, meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM, memperkuat fungsi penjamin mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah, dan penguatan kurikulum dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, kontinu, dan mengembangkan guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah, memperkuat kerjasama antar pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum. Dan penguatan sistem penilaian pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah, memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional, dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan, dan memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel. Dan solusi yang kelima itu meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Nah, di sini jumlah dan distribusi guru masih perlu diatasi secara lebih baik, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien, mengawasi proses pengangkatan guru daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah, meningkatkan koordinasi penyelenggara pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualifikasi guru, memperkuat sistem uji kompetensi guru, dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru.
menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, dan transparan dan berkesinambungan, dan meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Memperkuat fungsi penilaian mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Dan penguatan kurikulum dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, kontinu, dan mengembangkan guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah, memperkuat kerjasama antar pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum. Dan penguatan sistem penilaian pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah, memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional, dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan, dan memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel. Dan solusi yang kelima itu meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Nah, di sini jumlah dan distribusi guru masih perlu diatasi secara lebih baik, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien, mengawasi proses pengangkatan guru daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah, meningkatkan koordinasi penyelenggara pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualifikasi guru, memperkuat sistem uji kompetensi guru, dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru, menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, dan transparan, dan berkesinambungan. Ada dua arah kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, yaitu pertama, Merdeka Belajar. Ada 4 arah kebijakan yang dibuat. Yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Awalnya, USBN membatasi peran sekolah dalam menentukan kelulusan siswanya, dan peran kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi masih membutuhkan asesmen yang lebih komprehensif untuk penentuan kompetensi seorang anak. Sehingga dibuat arah kebijakan baru, yaitu di tahun 2020, ujian sekolah berstandar nasional akan digantikan dengan pemberian ujian atau asesmen berupa tes tertulis atau portofolio atau tugas kelompok dan karya tulis, yang ujian ini hanya diselenggarakan oleh pihak sekolah, yang nantinya akan berdampak pada guru dan sekolah akan lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Yang kedua adalah ujian nasional. Peran ujian nasional yang masih menjadi standar penilaian siswa secara individu, yang menjadikan ujian nasional sebagai beban bagi siswa serta guru, yang pada dasarnya materi-materi ujian nasional yang padat ini hanya menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran siswa. Dalam hal ini, ujian nasional umumnya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, bukan karakteristik siswa secara menyeluruh. Sehingga dibuat arah kebijakan baru tentang ujian nasional, yaitu di tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya, dan di tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang didukung dengan 3 program. Yang pertama adalah literasi, kedua numerasi, yang ketiga karakter, yang nantinya akan dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 4, 8, dan kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Situasi saat ini yaitu guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku, di mana RPP memiliki terlalu banyak komponen yang bisa mencapai lebih dari 20 halaman per RPP, di mana
Ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Situasi saat ini adalah guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku, di mana RPP memiliki terlalu banyak komponen, bahkan bisa mencapai lebih dari 20 halaman per pertemuan, sehingga penulisan RPP ini menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Maka dibuat arah kebijakan baru, yaitu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang di dalamnya terdiri dari 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, yang berdampak terhadap penulisan RPP ini menghasilkan efisiensi dan efektivitas bagi guru, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Komponen yang terakhir adalah Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Sistem Zonasi. Situasi saat ini yaitu peraturan terkait PPDB ini kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah karena belumnya terimplementasi dengan lancar di semua daerah yang disertai dengan pemerataan jumlah guru. Sehingga dibuat arah kebijakan baru, yaitu daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi, serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Arah kebijakan baru yang kedua adalah Kampus Merdeka. Komponen yang pertama yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Komponen yang kedua adalah hak belajar 3 semester di luar prodi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi, mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Setiap SKS ini diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kemudian yang ketiga adalah pembukaan prodi baru. Program Kampus Merdeka ini memberikan otonomisasi perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi negeri swasta atau PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Kebijakan Kampus Merdeka yang terakhir yaitu terkait kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum BLU, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTNBH yang kemudian Kemendikbud akan mempermudah persyaratan untuk menjadi PTNBH tanpa terikat status akreditasi. Anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan alokasi pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka struktur anggaran pendidikan dalam APBN terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, kedua anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, ketiga anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan anggaran pendidikan. Secara umum, anggaran pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode pada tahun 2010 sampai 2020. Anggaran pendidikan Indonesia meningkat dari 216 triliun pada tahun 2010 menjadi 885
8 triliun pada tahun 2020. Selama periode tersebut, anggaran pendidikan Indonesia rata-rata meningkat 29,2 triliun pada periode tahun 2019 sampai 2020. Anggaran pendidikan hanya meningkat 16 triliun. Dan pada tahun 2016, anggaran pendidikan Indonesia turun dari 390 triliun pada tahun 2015 menjadi 370 triliun pada tahun 2016. Ini merupakan pertama kali turunnya anggaran pendidikan selama periode tahun tersebut. Penurunan anggaran pendidikan pada tahun 2016 dikarenakan beberapa hal, yaitu perubahan tersebut karena ditempuhnya kebijakan penghematan dan pemotongan belanja pada program atau kegiatan terkait pendidikan. Selain itu, perubahan anggaran pendidikan tersebut juga disebabkan oleh adanya penurunan alokasi anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Yang kedua, pertumbuhan komponen anggaran pendidikan pada tahun 2010 hingga 2020. Nah, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan sudah terlepas dari peningkatan anggaran setiap komponennya. Nah, selama periode 2010 sampai 2020, peningkatan anggaran pendidikan didorong oleh kenaikan setiap komponen anggaran pendidikan dari anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan desa, dan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Dan melihat pada tabel di atas bahwa alokasi anggaran pendidikan paling banyak anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan desa, dan yang paling sedikit pada anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Ketiga, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat secara umum mengalami peningkatan selama periode tahun 2010 hingga 2020. Nah, meningkat dari 90 triliun pada 2010 menjadi 172 triliun pada tahun 2020. Selama periode tersebut, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Indonesia rata-rata meningkat 8,2 triliun. Pada periode tahun 2010-2020, anggaran pendidikan Indonesia hanya meningkat 9 triliun. Dan pada tahun 2016 anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Indonesia turun dari 142 triliun pada tahun 2015 menjadi 131 triliun pada tahun 2016. Ini merupakan pertama kali turunnya anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat selama periode tersebut. Nah, penurunan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat pada tahun 2016. Hal ini sama dengan alasan di atas bahwa perubahan tersebut karena ditempuhnya kebijakan penghematan dan pemotongan belanja pada program kegiatan terkait pendidikan, dan perubahan anggaran pendidikan tersebut juga disebabkan oleh adanya penurunan alokasi anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Nah, yang keempat, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan desa. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan desa secara umum mengalami peningkatan selama periode tahun 2010 sampai tahun 2020, meningkat dari 124 triliun pada tahun 2010 menjadi 306 triliun pada tahun 2020. Selama periode tersebut, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan desa Indonesia rata-rata meningkat 18,6 triliun. Dan pada tahun 2016, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa Indonesia turun dari 248 triliun pada tahun 2016 menjadi 234 triliun pada tahun 2016. Penurunan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2016 dikarenakan alasan ditempuhnya kebijakan penghematan dan pemotongan belanja pada program kegiatan terkait pendidikan, dan perubahan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan desa pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 308 triliun pada 2009 menjadi 306 triliun, artinya turun sebesar 2 triliun. Dan yang kelima itu,
anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Nah, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan pada periode tahun 2010-2020 secara umum mengalami peningkatan dari awalnya 1 triliun pada tahun 2010 menjadi 29 triliun pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2013 mengalami penurunan dari 7 triliun pada tahun 2012 menjadi 5 triliun pada tahun 2013. Nah, dan parahnya lagi pada tahun 2014 dan 2015 ada anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Nah, tetapi untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan terbilang cukup baik karena kita lihat di tabel di atas mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2016 hanya 5 triliun tapi menjadi 29 triliun pada tahun 2020. Nah, selanjutnya pentingnya anggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah atau madrasah. Dalam setiap upaya pencapaian pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, baik pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Karena kita tahu bahwa dengan adanya anggaran pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah, maka dapat membantu atau menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang di Indonesia, sehingga membantu jalannya proses pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu tingkat buta aksara. Buta aksara adalah masalah yang sangat serius dalam dunia pendidikan nasional, karena apabila seseorang mengalami buta aksara, maka mereka akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan tidak memiliki kemampuan baca, tulis, hitung yang baik. Seperti teman-teman yang lihat di tabel ini, secara keseluruhan penyandang buta huruf di Indonesia terus mengalami penurunan mulai periode tahun 2011 sampai 2019, sedangkan pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2011 yang pada tahun sebelumnya berjumlah 33,93 juta meningkat pada tahun 2011 menjadi 34,82 juta. Setelah terjadinya peningkatan itu, sejak 2011 sampai 2019 tidak pernah lagi mengalami peningkatan, melainkan setiap tahunnya mengalami penurunan, yang pada waktu tahun 2011 menjadi angka yang paling tinggi dengan jumlah 34,82 juta, dan pada tahun 2019 menjadi angka penyandang buta huruf paling rendah dengan jumlah 18,48 juta. Dari tabel yang teman-teman perhatikan, dapat disimpulkan bahwa program pemerintah bisa dibilang berjalan sesuai apa yang telah direncanakan karena melihat berkurangnya jumlah penyandang buta huruf di Indonesia. Grafik ini menunjukkan jumlah penyandang buta huruf yang dikelompokkan berdasar umur mereka. Yang pertama itu umur 10 tahun ke atas, di mana jumlah dengan nilai tertinggi tetap berada pada tahun 2011 dengan jumlah 6,80 juta, dan yang terendah berada pada tahun 2019 dengan jumlah 3,70 juta. Selanjutnya dengan kelompok umur 15 tahun ke atas, di mana jumlah dengan angka tertinggi tetap berada di tahun 2011 yaitu 7,56 juta, sedangkan jumlah yang terendah berada pada tahun 2019 dengan jumlah 4,10 juta. Dan yang ketiga itu dengan kelompok umur 15 sampai 44 tahun, di mana pada kelompok ini dengan jumlah nilai tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu 2,31 juta, dan yang terendah tetap berada pada tahun 2019 dengan jumlah 0,76 juta. Sedangkan kelompok penyandang buta huruf yang terakhir yaitu umur 45 tahun ke atas, di mana pada kelompok ini dengan nilai tertinggi pada tahun 2010 dengan jumlah 18,25 juta, kemudian yang terendah pada tahun 2019 dengan jumlah 9,92 juta. Seperti teman-teman yang lihat di tabel ini, secara keseluruhan penyandang buta huruf di Indonesia terus mengalami penurunan mulai periode tahun 2011 sampai 2019, sedangkan pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan.
Peningkatan yang terjadi pada tahun 2011 yang pada tahun sebelumnya berjumlah 33,93 juta meningkat pada tahun 2011 menjadi 34,82 juta. Setelah terjadinya peningkatan itu, sejak 2011 sampai 2019 tidak pernah lagi mengalami peningkatan, melainkan setiap tahunnya mengalami penurunan, yang pada waktu tahun 2011 menjadi angka yang paling tinggi dengan jumlah 34,82 juta, dan pada tahun 2019 menjadi angka penyandang buta huruf paling rendah dengan jumlah 18,48 juta. Dari tabel yang teman-teman perhatikan, dapat disimpulkan bahwa program pemerintah bisa dibilang berjalan sesuai apa yang telah direncanakan karena melihat berkurangnya jumlah penyandang buta huruf di Indonesia. Jadi, kurva ini menjelaskan mengenai penyandang buta huruf secara keseluruhan mulai dari tahun 2010 sampai 2019, di mana pada tahun 2010 jumlah yang menyandang buta huruf sebesar 33,39 juta. Kemudian tahun selanjutnya yaitu 2011 meningkat menjadi 34,82 juta, dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi 32,51 juta. Setelah tahun 2012, jumlah penyandang buta huruf tidak lagi mengalami peningkatan hingga tahun 2019, dan dengan jumlah penyandang huruf paling rendah berada pada tahun 2019. Dan selanjutnya yaitu angka melek huruf berdasarkan tempat tinggal. Seperti tabel yang teman-teman telah lihat, angka melek huruf berumur 15 tahun ke atas menurut daerah dibedakan menjadi dua, yaitu daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Jika melihat secara umum, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tinggal di perkotaan ditambah pedesaan setiap tahunnya mengalami kenaikan angka melek huruf. Dan jika kita melihat secara khusus daerah perkotaan pada tahun 2011 sampai 2019, tiap tahunnya meningkat, di mana pada tahun 2011 berada di angka 95,68 juta penduduk menjadi 97,71 juta penduduk pada tahun 2019. Sedangkan daerah pedesaan pada tahun 2011 dengan jumlah 89,1 juta penduduk dan meningkat menjadi 93,56 juta penduduk. Poin selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Andrew E. Sikula menyatakan tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkat pendidikan adalah tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. Selanjutnya, terdapat tabel pertumbuhan pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yang dimana kita lihat secara keseluruhan masyarakat yang tidak atau belum sekolah di Indonesia mengalami penurunan mulai pada periode tahun 2010 hingga 2019. Akan tetapi, sempat terjadi peningkatan pada tahun 2014 hingga 2015 dan 2016 hingga 2017. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2015 yang pada tahun sebelumnya berjumlah 5,47%, meningkat pada tahun 2015 menjadi 5,90%. Kemudian, peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 yang terjadi pada tahun sebelumnya berjumlah 3,90%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 4,62%. Pada tahun 2010 menjadi angka yang paling tinggi dengan jumlah 7,28%, dan pada tahun 2016 menjadi angka yang paling rendah dengan jumlah 3,90%. Hal itu berarti program pemerintah dalam mengurangi angka masyarakat yang tidak atau belum sekolah bisa dikatakan cukup berjalan dengan baik, karena kita dapat melihat di sini angka yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik itu selama kurun waktu 2010 hingga 2019 terus menurun. Kemudian pada kolom masyarakat yang tidak tamat SD,
di tahun 2010 hingga 2011 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2011 yang pada tahun sebelumnya berjumlah 12,74%, meningkat pada tahun 2011 menjadi 15,8%. Hal ini cukup signifikan. Setelah terjadinya peningkatan itu, tahun 2011 hingga 2016 tidak pernah lagi mengalami peningkatan, melainkan setiap tahunnya mengalami penurunan. Namun, di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yang pada tahun sebelumnya berjumlah 12,27%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 12,39% dan 13,64% pada tahun 2018. Pada tahun 2011 menjadi angka yang paling tinggi dengan jumlah 15,8% dan pada tahun 2016 menjadi angka yang paling rendah dengan jumlah 12,27%. Selanjutnya, terdapat tabel rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dibedakan menjadi dua, yaitu daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Jika melihat secara umum, penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata lama sekolah. Dan jika kita melihat secara khusus, di daerah perkotaan pada tahun 2011 hingga 2019 meningkat di tiap tahunnya, di mana pada tahun 2011 berada di angka 9,14 tahun, menjadi 9,73 tahun pada tahun 2019. Sedangkan terkhusus pada daerah pedesaan, pada tahun 2011 itu 6,52 tahun, dan meningkat menjadi 7,48 tahun pada tahun 2019. Selanjutnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika melihat secara umum, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata lama sekolah. Dan jika kita melihat secara khusus, pada penduduk berjenis kelamin laki-laki, pada tahun 2011 hingga 2019 meningkat di tiap tahunnya, di mana pada tahun 2011 berada di angka 8,29 tahun, menjadi 9,8 tahun pada tahun 2019. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan yang juga meningkat dimulai dari tahun 2011 yang berjumlah 7,41 tahun, meningkat hingga 8,42 tahun di tahun 2019. Akan tetapi, jika kita melihat secara rinci perbedaan antara rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas antara laki-laki dan perempuan, maka kita akan melihat kesenjangan yang dimana laki-laki memiliki rata-rata yang lebih lama dibandingkan perempuan. Sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang menunjang jalannya proses pembelajaran di sekolah. Ada 3 hal utama problematika sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, fasilitas yang minim dan tidak merata. Kedua, alokasi dana yang terhambat. Ketiga, perawatan yang buruk. Di mana ketiga hal ini akan menentukan bagaimana sarana dan prasarana pendidikan dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah. Berikut adalah tabel jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah yang akan dibahas satu persatu per tingkat sekolah. Yang pertama adalah alokasi sarana pendidikan di jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD. Berdasarkan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
jumlah sekolah tingkat SD yaitu 148.244 di tahun 2018. Sedangkan berdasarkan pada data di tabel jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah dasar di tahun 2018 berkisar antara 264 di DKI Jakarta sampai 8.440 di Jawa Tengah sekolah dengan total 72.237 desa. Jika melihat tren diagram, jumlah desa dengan sarana pendidikan di SD ini meningkat dari 1.723 di tahun 2008 sampai 2019 dalam 3 tahun, kemudian meningkat sebanyak 2.855 dari tahun 2011 sampai 2014 dalam rentan waktu 3 tahun, dan meningkat sejumlah 1.032 dari tahun 2014 sampai 2018 dalam rentan waktu 4 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa rentan waktu antara 2014 sampai 2018 yang paling sedikit penambahan sarana di tingkat SD-nya. Yang kedua adalah jumlah desa dengan sarana pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Provinsi dengan jumlah sarana terkecil adalah 204 desa di Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan terbesar adalah 4.696 desa di Provinsi Jawa Timur di tahun 2018. Berdasarkan tabel ini, jumlah selisih antara tahun 2011 sampai 2008 adalah 3.408 selama 3 tahun. Kemudian antara tahun 2014 sampai 2011 adalah 3.247 desa selama 3 tahun, dan antara tahun 2018 sampai 2014 adalah 2.342 selama 4 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama rentan waktu tahun 2014 sampai 2018 yang paling sedikit penambahan sarana pendidikan di desa-desa yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah tingkat SMA dan SMK. Berdasarkan data Pendidikan Menteri Pendidikan, jumlah sekolah tingkat SMA dan SMK di Indonesia tahun 2018 adalah 29.205, di mana 17.495 di SMA dan 11.710 SMK. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa penambahan desa dengan sarana pendidikan di tingkat SMA dan SMK rata-rata naik kurang lebih 1.000 desa antara tahun 2014 sampai 2018. Kemudian yang terakhir adalah di tingkat perguruan tinggi. Melihat data di bawah ini dapat dikatakan bahwa dalam rentan waktu tahun 2014 sampai 2018 adalah jumlah desa yang paling sedikit mengalami penambahan desa dengan sarana pendidikan di tingkat perguruan tinggi, yaitu hanya bertambah sebesar 87 desa selama waktu 4 tahun. Pengaruh sarana dan prasarana di sekolah dalam menunjang kualitas siswa. Sarana dan prasarana di sekolah tentu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas seorang siswa di sekolahnya. Keberadaan sarana dan prasarana ini sangat mendukung terhadap suksesnya suatu proses pembelajaran di sekolahnya. Dalam mengelola sarana dan prasarana, dibutuhkan suatu proses pengolahan sebagaimana yang terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Pentingnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta berkepribadian yang mantap dan mandiri, yang dimana hal ini dapat terwujud dengan salah satunya adalah
memperhatikan pendistribusian sarana dan prasarana di desa-desa yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah tingkat partisipasi dan putus sekolah. Kemudian terdapat tabel tingkat partisipasi sekolah yang dimana ada beberapa indikator. Yang pertama adalah partisipasi pendidikan formal yang terdiri dari 3, yaitu angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Tingkat partisipasi selanjutnya yaitu partisipasi pendidikan non-formal dan formal yang terbagi menjadi 3, yaitu angka partisipasi sekolah, yang kedua angka partisipasi kasar, dan yang ketiga angka partisipasi murni. Namun, adapun partisipasi prasekolah sedang dan partisipasi prasekolah pernah dan sedang. Selanjutnya adalah pertumbuhan partisipasi pendidikan formal. Pertumbuhan partisipasi pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang meliputi SD, SMP, SMA, dan PT. Angka partisipasi sekolah atau APS adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi sekolah atau APS adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Melihat perkembangan yang baik setiap tahunnya adalah bukti bahwa tingkat partisipasi sekolah di Indonesia berada pada level yang baik dan mendukung Indonesia berada pada bagaimana merubah pemikiran bahwa pentingnya sebuah pendidikan yang benar-benar layak untuk masyarakat. Pada grafik di atas menjelaskan bahwa angka partisipasi sekolah pada usia 7 hingga 12 tahun di mana tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 97,97%. Namun hal ini terus mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 97,53%. Lalu kembali lagi mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu 98,83%. Namun di tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 98,57%. Namun hal tersebut tidak semata-mata mengalami penurunan. Di tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 98,98%. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang dimana angka terakhir pada tahun 2019 yaitu 99,17%. Dilanjut pada usia 13 hingga 15 tahun di mana tahun 2010 berada pada angka 86,11%, terus mengalami peningkatan dan pada tahun yang sama 2019 mengalami peningkatan yaitu 95,43%. Namun tahun 2015 kembali mengalami penurunan yaitu 94,25%. Pada usia 16 hingga 18 tahun di mana pada angka 2010 yaitu 55,83%. Hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 71,20%.
pada usia 19 hingga 24 tahun, di mana tahun 2010 sebesar 13,67% yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 24,67%. Namun sayangnya pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dari 24,29% menjadi 23,28%. Yang kedua adalah angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi kasar berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka partisipasi sekolah itu sendiri digunakan untuk mengukur berhasil program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam angka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan, yang dimana angka partisipasi kasar ialah indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap jenjang pendidikan. Lihat grafik angka partisipasi kasar. Pada partisipasi pendidikan formal, yaitu terlihat bahwa pada pendidikan sekolah dasar di tahun 2010 sebesar 111,63%, yang dimana hal ini semakin tahun mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar 107,78%. Namun sebaliknya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 109,94%. Namun pada akhirnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga 2019, yang dimana pada angka tersebut berada pada 107,36%. Kemudian melihat dari angka partisipasi sekolah menengah pertama yang awal tahun 2010 sebesar 80,35%, kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu sebesar 89,29%. Lalu kembali lagi mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu 85,69%. Namun pada tahun 2014 hingga 2015 kembali mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan yaitu 89,98%. Melihat di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan, di mana akhir tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 90,2%. Dilanjut pada sekolah menengah atas pada tahun 2010 hingga 2012 mengalami peningkatan sebesar 62,53% hingga 68,45%, walaupun 2013 mengalami penurunan sebesar 66,27%. Lalu di tahun 2014 hingga 2016 dengan nilai 73,95 hingga 80,44%. Kembali 2017 sebaliknya mengalami peningkatan sebesar 82,25%. Namun kembali lagi pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai 80,11% sampai 79,94% yang mengalami penurunan. Sedangkan pada PT di tahun 2010 mengalami peningkatan hingga tahun 2014, lalu mengalami penurunan, dan di tahun berikutnya hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Lihat pada grafik di atas angka partisipasi murni pada jenjang sekolah SD, di mana tahun 2010 sebesar 94,72%. Namun di tahun 2011 mengalami penurunan hingga tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 92,47%.
melihat di tahun 2013 sebesar 95,52%, terus mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 96,37%. Namun beda halnya di tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 96,2%. Namun tak ragu pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 96,71%. Namun lain halnya di tahun 2017 dan 2018 yang terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 97,58%. Grafik di atas menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan formal terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni dilihat dari tingkat pendidikan dan usia. Materi berikutnya adalah partisipasi pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Angka partisipasi sekolah pada partisipasi pendidikan formal dan non-formal adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Dari data Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa melihat angka partisipasi pendidikan non-formal tersebut berkembang tiap tahunnya. Salah satu akibatnya oleh partisipasi sekolah penduduk miskin yang tidak mampu menyekolahkan karena faktor biaya yang menghambat hal tersebut. Dinilai mulai dari umur 7 hingga 12 tahun, kemudian 13 hingga 15 tahun, dan 16 hingga 18 tahun, lalu 19 hingga 24 tahun. Di mana usia 7 hingga 12 tahun sebesar 98,2% pada tahun 2010, yang dimana mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan angka sebesar 99,24%. Lalu kemudian melihat usia 13 hingga 15 tahun dari tahun 2010 sebesar 87,99% dan terus mengalami peningkatan 10 tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 berada pada angka 95,51%. Lalu pada usia 16 hingga 18 tahun juga sama, yaitu terus mengalami peningkatan dari awal tahun 2010 sebesar 56,1% hingga tahun 2019 sebesar 72,36%. Dan yang terakhir pada usia 19 hingga 24 tahun juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, yang dimana pada tahun 2010 sebesar 13,77%, pada tahun 2019 sebesar 25,21%. Yang ketiga adalah angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia dengan jenjang pendidikan, di mana pada sekolah dasar atau paket A pada tahun 2010 berada pada 111,68%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebesar 108,87%. Namun kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 110,5% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 109,51% sampai akhir tahun 2019 mengalami penurunan hingga 107,46%. Selanjutnya pada tingkat SMP 2 tahun terakhir
berada pada 80,59%, yaitu di tahun 2010, dan 2011 sebesar 89,83%. Namun turun pada tahun 2012, mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar 85,63%, dan kembali meningkat hingga 88,63% dan 91,17%. Kemudian tahun 2016 dan tahun 2018 dari angka 90,23% hingga 91,52%, lalu mengalami penurunan sebesar 90,57% pada tahun 2019. Di tingkat SMA pada tahun 2010 berada pada angka 62,85%. Namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan lagi sebesar 68,8%, di mana tahun 2014 kembali mengalami peningkatan yaitu 74,26%, hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan sebesar 83,98%. Yang terakhir adalah angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia. Angka partisipasi murni pada sekolah dasar di mana pada tahun 2010 sebesar 94,76%, lalu kemudian mengalami penurunan 2 tahun, kemudian dengan angka 92,54%, lalu pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 96,45% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 97,64%. Selanjutnya, pada tingkat SMP terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga awal tahun 2010 sebesar 67,73%, lalu di tahun 2019 sebesar 79,4%. Sedangkan pada tingkat partisipasi murni di tingkat SMA mengalami peningkatan tiap tahunnya, di mana pada tahun 2010 sebesar 45,59%, lalu di akhir tahun 2019 sebesar 60,84%. Perkembangan yang tiap tahunnya selalu ada mengalami peningkatan. Berikut adalah grafik pendidikan non-formal yang dimana hal ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Yang keempat, menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditemukan oleh peserta didik. Yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan pendekatan belajar mandiri. Hubungan pendidikan dengan peserta didik bersifat mendatar. Pada grafik di atas yaitu pendidikan non-formal, pada partisipasi pendidikan melihat bahwa angka partisipasi pendidikan di Indonesia pada non-formal cukup baik. Selanjutnya adalah partisipasi prasekolah sedang. Partisipasi pendidikan prasekolah. Partisipasi pendidikan prasekolah sedang adalah partisipasi dalam sekolah yang terdiri dari beberapa jangka umur, seperti yang telah dilihat pada grafik di atas pada usia 3 hingga 4 tahun, kemudian 5 hingga 6 tahun, dan 3 hingga 6 tahun. Hal ini dibedakan agar dapat melihat bagaimana partisipasi dalam sekolah untuk melihat sejauh mana partisipasi prasekolah di Indonesia. Lihat hal tersebut 5 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga 2015 sebesar 22,34%. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 20,66%. Lalu pada tahun 2017 mengalami kembali peningkatan yaitu 19,24%. Lalu pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 21,67%. Kemudian di akhir tahun 2019 mengalami penurunan hingga 18,25%.
Hal ini perlu dilakukan dengan turut serta memberikan sumbangan tenaga fisik orang tua peserta didik dilibat, sedangkan pada usia anak 5 hingga 6 tahun terus mengalami peningkatan yang baik, di mana pada tahun 2010 sebesar 33,40%, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 55,61%. Hal ini yang menjadi dasar bahwa dengan memberikan sumbangan moral yang berupa saran, anjuran, dan nasihat patut dan amanah demi kemajuan lembaga PAUD, para orang tua pun terdorong untuk turut serta membantu para pendidik untuk mendidik anak-anak. Adapun pada usia 3 hingga 6 tahun, di mana tahun 2010 mengalami peningkatan hingga tahun 2015, lalu terjadi penurunan pada tahun tersebut sebesar 35,28%, lalu pada tahun 2016 turun sebesar 34,69%, terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 38,61%. Namun pada tahun 2019 tersebut mengalami kembali penurunan hingga 37,43%. Yang terakhir adalah partisipasi prasekolah perna dan sedang. Dalam partisipasi prasekolah terdapat beberapa umur dalam kategori tersebut, yaitu mulai dari usia 3 hingga 4 tahun, lalu usia 5 hingga 6 tahun, dan 3 hingga 6 tahun yang pernah bersekolah atau sedang dalam proses bersekolah. Hal ini dapat dilihat bahwa ada pengaruh yang besar karena adanya beberapa faktor yang dilihat, mulai usia 3 hingga 4 tahun, di mana awal tahun 2010 sebesar 19,70% dan setelah tahun 2015 sebesar 24,1%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan kembali, mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu 22,25%. Namun pada tahun 2019 berada pada angka 19,26%. Selain itu, pada usia 5 hingga 6 tahun mengalami kenaikan selama 10 tahun yang pada tahun 2010 sebesar 54,61% dan berakhir pada tahun 2019 sebesar 73,31%. Sedangkan pada usia 3 hingga 6 tahun mulai tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan dari angka 36,81% menjadi 40,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan lagi dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 48,35% dan nilai tahun 2019 sebesar 46,79%. Kemudian dilihat dari usia 3 hingga 6 tahun mengalami peningkatan dari 2010 sebesar 36,81% yang dimana pada tahun 2019 senilai 46,79%. Baiklah, selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi. Pertama saya akan menjelaskan perkembangan IPM Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan 3 aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Dapat kita lihat dari tabel di atas. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019, di mana IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87% per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai pada tahun 2016. Pada periode 2018-2019 IPM Indonesia tumbuh 0,74%. Kedua itu perkembangan dimensi pembentukan IPM Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019. Dari tabel di atas
kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya selama periode 2010 sampai 2019. Peningkatan IPM didorong oleh kenaikan setiap komponen pembentuknya, dari umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, selanjutnya dimensi umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari tabel di atas, selama periode 2010 hingga 2019, umur harapan hidup saat lahir telah meningkat sebesar 1,53 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24% per tahun. Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Indonesia adalah 69,81 tahun dan pada tahun 2019 mencapai 71,34 tahun. Kemudian dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Nah, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa periode 2010 hingga 2019 harapan lama sekolah di Indonesia setelah meningkat sebesar 1,66 tahun, sementara rata-rata lama sekolah bertambah 0,88 tahun. Selama periode 2010 hingga 2019, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,54% per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Nah, pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Indonesia mencapai 12,5 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan hampir menyelesaikan jenjang D1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,25% per tahun selama 2010 hingga 2019. Pertemuan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 2019, secara rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 8,34 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9. Dimensi standar hidup layak. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Nah, pada tahun 2019, pengeluaran per kapita yang disesuaikan bagi masyarakat Indonesia mencapai 11,60 juta per tahun. Nah, dari tabel di atas, selama periode 2010 sampai 2019, pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 2,02% per tahun. Nah, selanjutnya itu pencapaian indeks pembangunan manusia di tingkat provinsi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2019 IPM di tingkat provinsi sangat bervariasi. Ada yang masuk kategori rendah, sedang, dan juga tinggi, dan juga sangat tinggi. Untuk kategori rendah berada pada provinsi NTT pada tahun 2010, Sulawesi Barat pada tahun 2010, Papua Barat pada tahun 2010 dan 2011, dan juga Papua pada tahun 2010 sampai 2017. Dan untuk kategori sangat tinggi berada pada provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 provinsi dengan IPM tertinggi dan 5 provinsi dengan IPM terendah. Pertama itu 5 provinsi dengan IPM tertinggi. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa 5 provinsi dengan IPM tertinggi yaitu pada posisi pertama DKI Jakarta, posisi kedua sampai keempat Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Bali. Secara umum, kelima provinsi di atas menunjukkan peningkatan pertumbuhan IPM dari tahun 2010 hingga 2011. Untuk 5 provinsi dengan IPM terendah, kita dapat lihat dari gambar di atas menunjukkan bahwa 5 provinsi dengan IPM terendah yaitu dari paling rendah Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur.
Secara umum, kelima provinsi di atas walaupun berada pada posisi terendah tapi menunjukkan peningkatan pertumbuhan IPM dari tahun 2010 sampai 2019 sehingga dapat mengubah posisinya dari kualitas rendah menjadi sedang dan tinggi. Nah, selanjutnya status IPM menurut provinsi pada tahun 2019. Nah, dari gambar di atas dibedakan menjadi 4 status IPM, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus sedang berkurang dari 12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus sedang pada tahun 2018 berubah status menjadi tinggi pada tahun 2019. Nah, hingga saat ini terdapat 22 provinsi yang berstatus pembangunan manusia tinggi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dapat kita lihat pada gambar biru muda pada gambar satu IPM menurut provinsi tahun 2019. Nah, sejak tahun 2018 tidak ada provinsi yang berstatus pembangunan manusia rendah di Indonesia. Hal ini karena pada tahun 2018 status pembangunan manusia di provinsi Papua telah berada pada level sedang. Dan peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Pada periode ini tercatat 3 provinsi kemajuan pembangunan manusia yang paling cepat, yaitu Provinsi Papua Barat 1,51%, Provinsi Maluku Utara 1,39%, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,30%. Kemudian pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dan